Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel, sahabat ya. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga semoga iman dan takwa sahabat santri bertambah kuat begitu sahabat ya, dengan adanya konten-konten dakwah seperti LQ dan Santri Menjawab Channel ini sahabat. Dan semoga kita dikaruniakan sahabat ya ilmu tertinggi begitu sahabat dalam bertauhid dan bertasawuf kepada Allah sahabat ya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi satu buah video sahabat ya, dan video ini kita akan terfokus kepada ilmu tasawuf sahabat ya, karena dalam penjelasan kali ini admin LQ dan Santri Menjawab Channel akan memberikan pemahaman tentang ayat Alkitab ya sahabat ya, yang itu hanya bisa dipahami dengan ilmu tasawuf begitu sahabat santri. Dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu untuk mengenal kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara intens begitu sahabat ya. Dan ilmu tasawuf ini tidak bisa dimengerti begitu sahabat jikalau kita tidak mempelajari dengan seorang mursyid sahabat ya, yang bisa menunjukkan kepada kita hakikat dalam bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Lalu kenapa ini terjadi begitu sahabat santri ya? Karena ini didasari dari pernyataan seorang murtadin sahabat. Memang dia murtad ya dari Islam begitu ya. Katanya sih mendapatkan hidayah di dalam ayat Alkitab begitu setelah dia membaca Alkitab begitu sahabat santri ya. Kemudian sebab apa dia ini memberanikan diri untuk membaca Alkitab begitu sahabat santri ya? Karena ketika dia membaca Al-Quran begitu sahabatnya dengan terjemahannya begitu ya, di situ ada perintah untuk melihat daripada kitab Injil atau Alkitab begitu sahabat. Dan seharusnya sahabat santri kita harus memahami lebih dulu kenapa adanya Al-Quran setelah kitab-kitab lain begitu sahabat ya. Ialah untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu sahabat ya, dan membenarkan kitab-kitab terdahulu sahabat. Bukan membenarkan kitab terdahulu kemudian kitab terdahulu ini sempurna 100% begitu sahabat ya. Dan itu tidak sahabat ya. Ini sama halnya dengan kita dulu sahabatnya, pada saat kuliah kita ada namanya skripsi dan kita berikan kepada dosen pembimbing sahabat ya. Kemudian dosen pembimbing maksud saya itu merevisi daripada skripsi kita begitu sahabat, untuk dibenahi, untuk disempurnakan begitu sahabat. Dan itulah sifat Al-Quran terhadap kitab-kitab lain sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, saya lanjutkan ya. Kemudian setelah dia melihat ayat di dalam surat Yunus ayat 94 ini sahabat ya, lantas dia memberanikan diri untuk membuka dan membaca Alkitab begitu sahabat santri ya. Dan untuk pengetahuan sahabat santri ya, sebenarnya kita ini boleh-boleh saja membaca Alkitab begitu sahabat, akan tetapi jikalau dirasa pemahaman ilmu agama sahabat santri masih sedang-sedang saja, lebih baik jangan dulu untuk membaca Alkitab begitu sahabat ya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh sahabat santri yaitu mempelajari lebih dulu, lebih mendalam ya agama Islam secara bertauhid. Pelajari dulu, matangkan dulu tauhid sahabat santri semuanya, kemudian pelajarilah ilmu tasawuf sahabat. Jikalau tasawuf sahabat sudah memahami ilmu tasawuf di situ ya, cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita begitu sahabat ya. Sahabat bisa merefer atau membaca Alkitab begitu, karena perkataan Yesus Kristus ya atau Nabi Isa alaihi salam itu adalah perkataan tasawuf kepada Allah sahabat santri, dan itu bagi orang yang awam bisa saja menyesatkan begitu sahabat ya. Dan di sini makanya kita sahabat ya akan menjelaskan apa sih ayat yang dimaksud daripada Alkitab itu secara ilmu tasawuf begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, marilah kita simak video berikut ini sahabat, silahkan. Alasan yang ketiga yang kemudian saya berani baca Alkitab adalah surat Yunus, surat yang ke-10 di dalam Al-Quran ayat 94 ya. Saya akan bacakan ya supaya supaya tidak salah ya, saya akan bacakan ya. Di dalam Quran surat Yunus ayat 94,
Fa in kunta fis syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min qablik. Maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad, Allah suruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, yang Allah turunkan dari langit, dari surga. Nah, siapa orang-orang itu? Ini pertanyaannya. Tentu Al-Quran selalu berkata Yahudi dan Nasrani. Nah, kitab apa yang mereka baca? Ya tidak lain dan tidak bukan ya Taurat, Zabur, dan Injil. Wah, ini yang membuat saya kemudian berani baca Alkitab. Ya. Jadi mulailah saya mendapatkan Alkitab, lalu kemudian saya membaca. Waktu saya membaca, wow, saya menemukan hidayah. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya dapat hidayah. Ya. Yang benar itu, kalau ada orang yang murtad dapat hidayah itu benar. Karena pasti dia baca Injil. Sementara Quran katakan di dalam Injil ada hidayah, ada petunjuk. Nah, petunjuk mana yang saya temukan? Beberapa petunjuk, tapi saya angkat saja pada kesempatan ini satu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. Baiklah sahabat santri ya. Dia ini mengatakan dapatkan hidayah begitu ya, dengan meminta petunjuk, tapi hidayahnya di seberang. Ini sungguh apa ya, boleh dikatakan gokil sahabat ya. Dan sesungguhnya sahabat santri, surat Yunus ayat 94 itu adalah menerangkan ya tentang tanda-tanda sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertulis di dalam Alkitab dan di Taurat sahabat begitu ya. Itu sahabat santri bisa melihat di dalam asbabul nuzul sahabat begitu ya. Sebab apa ayat tersebut diturunkan begitu sahabat santri. Ya inilah yang disebut orang apa ya sahabat ya, dia memang katanya muslim gitu sahabat ya, tetapi bagaimana dia tidak mengetahui jikalau ayat per ayat itu ada asbabul nuzulnya sahabat santri. Baiklah, kita ikuti saja alur mereka sahabat santri ya. Jadi sahabat santri, di dalam surat Yunus ayat 94 sahabat ya disebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi dengan perbandingan saya membaca ayat Al-Quran ini sahabat, terlihat jelas sahabat ya, Bapak ini jelas sekali ya, kelihatan tidak memakai tajwid sahabat ya, salah satunya fasohanya juga kurang betul, kurang tepat begitu sahabat ya, jauh daripada saya membaca Al-Quran begitu sahabat santri. Ini bukan masalah sombong atau tidaknya dalam membaca surat Al-Quran begitu sahabat ya, tetapi ini adalah untuk menguji begitu siapa sih sebenarnya begitu kan Bapak ini dalam membaca surat Al-Quran begitu sahabat santri ya. Kenapa sahabat santri saya berbuat demikian ya sahabat? Karena ini mengingatkan saya kepada MKC sahabat ya. MKC sahabat pasti tahu ya, penista agama yang sudah tertangkap polisi begitu ya. Sedangkan MKC ini sahabat santri ya, dia mengaku adalah seorang murtadin sahabat ya. Padahal dia bukan seorang murtadin sahabat, tetapi dia memang orang Kristen ya, yang bekerja di mana Arab Saudi begitu sebagai TKI sahabat ya. Dan itu sudah dibuktikan sahabat ya di konten video sebelumnya sahabat. Jadi cara membacanya MKC itu hampir sama dengan Bapak ini begitu sahabat ya. Tasdidnya tidak ada ya. Kemudian pada saat ada kasroten pun dia tidak membaca kasroten.
Fathaten pun tidak ada begitu ya, idgham bi gunnah pun tidak ada, bila gunnah pun tidak ada, tajwidnya itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi sahabat santri, umur 2 tahun ya, kalau di kampung saya ini sudah mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu Iqra begitu sahabat ya. Pada saat umur 6 tahun dia sudah memahami betul masalah tajwid, idhar, idgham bila gunnah, iqlab gitu ya, idgham bi gunnah dan lain-lain begitu sahabat ya. Jadi dari sini saja sahabat sudah kelihatan bahwa ini seperti MKC ya. Bisa jadi dia ini mungkin saja ya, dia ini mempelajari Al-Quran begitu sahabat demi menyesatkan orang muslim begitu, seakan-akan dia bisa membaca Al-Quran begitu sahabat ya. Memang dunia ini banyak sekali ya busuk kepalsuan daripada mereka begitu sahabat santri ya. Dan saya lanjutkan sahabat santri ya. Saya bacakan sahabat untuk artinya ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Dan memang benar sahabat ya, yang disebut kitab sebelummu ini adalah Injil, Taurat dan Zabur sahabat, apa yang telah dikatakan oleh orang ini sahabat ya. Dan saya lanjutkan sahabat ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Surat Yunus ayat 94. Jadi sahabat santri, menurut nafsiran orang ini sahabat ya, bapak ini begitu ya, Nabi Muhammad diperintah untuk melihat Alkitab, Zabur atau Taurat begitu sahabat, jikalau beliau ragu begitu sahabat ya. Dan katanya bapak ini juga sahabat ya, ini adalah sebuah petunjuk bagi dirinya begitu sahabat santri. Jadi begini sahabat santri, saya tegaskan lagi sahabat ya, jikalau memang dia benar-benar pernah Islam begitu ya, pernah Islam begitu sahabat ya, kenapa sih dia tidak melihat yang namanya asbabul nuzul begitu, atau dia memang tidak tahu asbabul nuzul, dan itu mustahil ya sahabat ya. Orang muslim ya tidak mengetahui namanya asbabul nuzul itu sangat mustahil sekali sahabat ya. Dan mayoritas kita pada saat kelas kelas 6 kalau tidak salah, SD sahabat ya, itu sudah mempelajari tentang ilmu agama asbabul nuzul sahabat, ayat per ayat ya. Ya mungkin pada saat bapak ini pelajaran agama dia lagi tidur mungkin sahabat ya. Dan pelajaran asbabul nuzul itu sampai SMA sahabat santri, mulai dari rendah ya. Maksud saya asbabul nuzul daripada surat-surat pendek sahabat ya, hingga asbabul nuzul daripada surat-surat tentang rukun Islam dan rukun iman kita sahabat, dan itu dipelajari hingga tingkat SMA sahabat santri ya. Jadi sekali lagi sahabat santri bisa melihat asbabul nuzul surat Yunus ayat 94 ini sahabat ya. Boleh sahabat santri lihat di Google gitu ya, itu mudah sekali, tinggal ketik saja maksud saya sahabat ya. Kemudian sahabat santri, setelah dia ini membaca surat Yunus ayat 94 yang katanya pemahamannya bapak ini ya, itu adalah petunjuk bagi dia untuk mempelajari Injil begitu sahabat ya. Kemudian dia beralih kepada Injil begitu sahabat santri. Kemudian ditemukanlah ayat yang katanya wow begitu sahabat santri ya. Ini adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7 sebenarnya sahabat ya. Di sini disebutkan, yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi saya jelaskan dasar-dasarnya lebih dulu sahabat ya, menurut ilmiah begitu, kajian ilmiah sahabat ya. Dasar Yesus mengatakan hal seperti ini sahabat ya, sebab beliau adalah seorang guru bagi murid-muridnya pada saat itu sahabat. Dan juga kita tidak melepaskan ya situasi dan kondisi pada saat Yesus mengatakan hal seperti ini sahabat ya. Ini adalah ajaran Yesus kepada muridnya begitu sahabat, kepada 12 muridnya begitu sahabat santri ya. Dan sesuai di dalam ayat 6 ini sahabat ya, saya sangat setuju sebenarnya sahabat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ini sahabat, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang ini yang memang harus dikatakan oleh Yesus kepada umatnya pada saat itu sahabat ya, karena
Karena Yesus ini adalah utusan Allah begitu sahabat. Bagaimana kalau seorang hamba sahabat ya, seorang umat begitu, kalau ingin memunajat kepada Allah begitu sahabat ya, otomatis dia itu harus menyertakan nama Yesus di dalam doanya begitu sahabat santri. Seperti kita sahabat ya, berdoa kepada Allah, siapa yang kita akan sebut dalam doa kita, yaitu Rasulullah Muhammad begitu sahabat ya. Dan itu banyak sekali sahabat ya, hadis-hadis Rasulullah begitu sahabat yang mengatakan seperti itu, hadis qudsi maupun hadis daripada Rasulullah sendiri sahabat santri. Dan juga di Al-Quran juga ada sahabat perintah seperti Allah memerintahkan kepada kita, yaitu innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan perintah Allah kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah begitu sahabat ya, ini adalah pelajaran bagi kita, akhlak bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Muhammad begitu sahabat santri. Dan sahabat santri, dari ayat Yohanes 6 ini sahabat ya, ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin sangat dahsyat begitu sahabat ya. Yang sangat dahsyat begitu, dan ini tidak bisa sahabat dijawab oleh semua pendeta sahabat ya, selama LQ dan santri menjawab, ketemu sama pendeta itu berdiskusi sahabat. Baik pendeta yang keliling yang ada di Monas sahabat ya, dan juga pendeta yang keliling pada saat ada di Car Free Day. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya sahabat santri. Pertanyaan saya cukup simpel sahabat ya. Saya bertanyakan begini, saya mengimani apa yang Yohanes 6 ini ya, ayat Yohanes 6 ini saya mengimani juga sahabat ya. Saya bertanya begini sama orang Kristen itu ya, apakah benar Anda mengikuti jalannya Yesus? Saya bilang begitu. Apakah benar Anda ini membenarkan Yesus? Dan juga apakah benar Anda ini menghidupkan Yesus begitu sahabat? Yang bermana di sini sahabat ya, yang mengikuti jalannya Yesus adalah, jikalau Yesus Kristus itu bersunat, kenapa mereka tidak bersunat sahabat? Jikalau Yesus Kristus itu bersujud, kenapa dalam peribadatan orang Kristen tidak bersujud? Jikalau Yesus Kristus itu bermunajat kepada Allah saja, mengesahkan Allah begitu, kenapa orang Kristen itu tidak mengikuti jalannya Yesus? Kemudian sahabat ya, yaitu kebenaran. Apakah benar mereka ini membenarkan perkataan Yesus begitu? Kalau memang mereka membenarkan perkataan Yesus, kenapa masih ada Tuhan lain selain Allah, yaitu Yesus sendiri? Kenapa mereka itu masih menyembah Yesus, padahal Yesus melarang menyembah Yesus atau melarang mereka itu menyebut Tuhan kepada Yesus? Itu ada sahabat ya, di dalam Alkitab sudah menyebutkan hal seperti itu sahabat, dan itu sudah ada di dalam konten saya sahabat ya, di konten sebelumnya. Sahabat bisa merefernya juga di konten-konten saya sebelumnya sahabat santri ya. Kemudian apakah orang Kristen benar-benar menghidupkan Yesus begitu sahabat? Menghidupkan dalam apa begitu ya? Mensyiarkan kebenaran apa yang telah disembah oleh Yesus, yaitu tentang hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat itu sahabat ya. Kemudian cara Yesus menyembah Allah, yaitu Bapa di sorga begitu sahabat ya, yaitu dengan cara bersujud begitu sahabat santri. Dan ini tidak pernah dihidupkan oleh umat Kristen, tidak pernah diinjilkan atau diberitakan begitu ya. Yang mereka beritakan hanyalah isu penyalipan, penebusan dosa. Kemudian yang mereka beritakan juga gambar-gambarnya Yesus yang telanjang begitu sahabat santri, yang hanya ditutupi kelamin saja yang ditutupi begitu. Dan itu menurut kami sahabat ya, jujur, itu menurut kami menistakan Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yesus Kristus begitu sahabat santri. Justru kami umat Islam lah yang mengikuti Yesus sahabat ya, yang sesuai dengan apa yang diperkatakan Yesus ini sahabat, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Justru umat Islam lah sahabat santri yang melakukan hal itu semuanya sahabat ya. Dan dari pertanyaan ini sahabat, semua pendeta pada saat di Monas ya, di Car Free Day ya, di Bundaran HI, mereka itu sudah pergi meninggalkan saya sahabat, tidak mau menjawab pertanyaan saya di situ. Karena sahabat santri, pemahaman ini insya Allah hanya bisa dipahami dengan ilmu tasawuf begitu sahabat santri. Dan ini saya buka sedikit sahabat ya, dan insya Allah untuk selanjutnya saya akan terus mensyiarkan pemahaman tentang Alkitab di dalam ilmu tasawuf begitu sahabat santri. Kemudian di lanjutan ayat 6-nya sahabat ya,
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jelas sekali sahabat santri, jelas sekali. Kalau dulu ya para nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW atau sebelum Nabi Yesus Kristus ya, diutusnya Nabi Yesus begitu ya, sebelumnya yaitu Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh atau Nabi Sulaiman atau Nabi Daud ya sahabat, dan semua nabi itu mempunyai umat sendiri sahabat santri. Dan mereka dalam bermunajat atau berdoa kepada Allah selalu menyematkan nama nabi mereka begitu sahabat ya. Dan itu sudah wajar sahabat ya, kalau seperti ini tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ini Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini berkata kepada 12 muridnya sahabat santri. Dan inilah sahabat santri ajaran Yesus sebenarnya yang tidak pernah dilakukan oleh umat Kristen sahabat. Dan umat Kristen hanya mendengarkan Paulus ya, yang katanya Rasul katanya Rasul, tapi dia berani menghilangkan ya hukum Taurat begitu sahabat. Dan juga dia ini berani mentuhankan Yesus. Jadi Kristen itu adalah ajarannya Paulus sahabat, bukan ajarannya Yesus. Ajaran Yesus Kristus sendiri adalah ajaran yang mengesahkan Tuhan sahabat ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus itu memang bertauhid dan juga bertasawuf kepada Allah sahabat santri. Dan ayat selanjutnya sahabat ya, yang ayat 7 ini, dan inilah sahabat Yesus bertasawuf kepada Allah sahabat santri. Ya, masalahnya di sini sahabat ya, yang bisa memahami perkataan Yesus pada saat itu adalah muridnya ini, 12 muridnya sahabat. Kalau Kristen setelahnya Yesus meninggal sahabat ya, dia tidak akan mengetahui makna yang ini sahabat ya, apalagi yang dibawa oleh Paulus ini. Apalagi orang-orang Kristen sekarang sahabat ya, yang hanya melihat arti luarannya saja sahabat santri ya. Baiklah sahabat, saya bacakan di ayat 7 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Itu titik sahabat ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, dan itu juga titik sahabat santri ya. Ini perkataan yang sangat tinggi sahabat ya, subhanallah. Ini sangat tinggi sekali perkataan Yesus ya. Dan ini memang kalau hanya orang awam ya yang memahami ini ya, apalagi orang-orang masih lemah iman begitu, mereka akan sesat sahabat melihat ini ya. Jadi sahabat santri, saya tegaskan lagi sahabat ya, yang muslim begitu ya, untuk belajar ilmu tauhid sahabat, matangkan ilmu tauhid, kemudian belajarlah ilmu tasawuf sahabat ya, dan cari guru yang mursyid begitu dalam tasawuf sahabat. Biasanya guru tasawuf itu banyak sekali di pondok pesantren ya sahabat ya, yang keramat begitu. Maksudnya keramat ini adalah yang tertua sahabat ya. Sahabat bisa merefer ya pondok pesantren, biasanya itu di daerah timur ya, Jawa Timuran gitu sahabat ya. Di situ banyak sekali pondok pesantren yang tua begitu sahabat ya. Di situ banyak sekali mursyid ya. Jangan salah mencari mursyid sahabat, dan juga jangan sampai sahabat santri memahami ilmu tasawuf kemudian ada embel-embelnya untuk mempelajari ilmu laduni sahabat ya, ilmu kanuragan, itu semuanya tidak ada sahabat. Ilmu tasawuf itu adalah bagaimana diri kita membersihkan jiwa kita sahabat ya, membersihkan jiwa kita, kemudian bagaimana kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya sahabat santri ya, tanpa mengingini nafsu-nafsu yang lain begitu sahabat. Baik sahabat santri, saya lanjutkan ya. Jadi di ayat 7 ini sahabat, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi ini sahabat tentang hakikat penciptaan sahabat santri ya. Jadi di sini ayatnya tertulis sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Baiklah sahabat, kita mencoba untuk merenungnya tentang penciptaan. Jadi Yesus Kristus ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui dari kalam Allah, yaitu kun fayakun sahabat santri ya, yang terbentuk dalam manusia sahabat santri. Dan Yesus Kristus ini mengajarkan hakikat daripada penciptaan sahabat ya. Seperti contoh di sini adalah sekiranya kamu mengenal aku di sini adalah Yesus, yaitu Yesus manusia. Dan manusia itu ada beberapa organ tubuh sahabat ya, seperti mata, telinga, tangan, mulut sahabat ya, lidah ya, dan juga jantung ya, dan juga paling dalam itu adalah ruh begitu sahabat ya. Dan semua itu adalah ciptaan Allah begitu sahabat santri ya.
Lantas sahabat santri, dari manakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya sahabat ya? Sebenarnya sahabat santri, dalam penciptaan manusia ya sahabat ya, sebenarnya bukan manusia, seluruh jagat alam semesta raya ini sahabat ya, itu dimulai dari satu esensi sahabat santri, yaitu kalau di dalam Islam ya sahabat ya, yang dimaksud esensi itu adalah cahaya begitu sahabat, dan Allah sendiri menyebut cahayanya itu adalah Nur Muhammad begitu sahabat. Sedangkan Nur Muhammad di sini bermakna cahaya terpuji begitu sahabat santri ya. Dan sedangkan cahaya yang terpuji ini terbuat dari mana begitu sahabat ya? Tidak lain tidak bukan terbuat dari cahaya Allah sendiri sahabat santri. Karena kenapa sahabat santri? Karena Allah lah yang permulaan sahabat ya, yang mengawali dari semua, yang mulai dari tidak ada ya menjadi ada begitu sahabat santri. Dan hanya Allah lah yang maha hidup begitu sahabat ya. Dan kita hidup ini, seluruh jagat alam semesta termasuk neraka dan surga itu sahabat ya, hidup karena pinjam hidup daripada Allah sendiri sahabat. Dan keduanya itu adalah hambanya Allah sahabat santri ya. Dan bagi orang yang bertasawuf sahabat, dia ini tidak akan khawatir begitu ya akan masuk kemana, surga atau neraka. Tetapi yang mereka khawatirkan adalah keridhaan Allah, rahmat Allah tidak sampai kepada mereka. Yang mereka khawatirkan adalah kemurkaan Allah terhadap mereka. Itu orang bertasawuf sahabat santri. Dan pada hakikatnya sahabat santri ya, kita semua dan seluruh alam jagat raya ini sahabat adalah tercipta daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri sahabat santri. Jadi pengertian dalam ajaran Yesus yang diajarkan kepada muridnya ini sahabat ya, adalah bermakna, kiranya kamu mengenal aku pada hakikatnya, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi sangat jelas sahabat santri ya, Yesus Kristus ini mengajarkan kepada 12 muridnya sahabat ya tentang ilmu tasawuf sahabat, bagaimana seluruh muridnya itu belajar ilmu tasawuf kepada Allah begitu sahabat santri. Dan hal ini bertujuan sahabat santri, ialah bertujuan agar seluruh muridnya Yesus, ke-12 muridnya Yesus sahabat ya, bisa mengenal kepada siapa dia menyembah sahabat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan Bapa yang di surga begitu sahabat santri ya. Hanya Allah lah ya Tuhan satu-satunya, dan mereka tidak akan sekali-kali menyekutukan Allah dengan makhluknya begitu sahabat ya, jika dia sudah atau mereka sudah bertasawuf begitu sahabat santri. Untuk lebih jelasnya sahabat santri bisa merefer di dalam konten yang terlihat di screen itu sahabat ya. Dan penjelasan di dalamnya sahabat santri ya sudah kami coba untuk melengkapi beserta dengan ayat-ayatnya sahabat ya. Kemudian di ayat selanjutnya sahabat santri, yaitu sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia begitu sahabat ya. Dan yang dimaksud dengan kamu telah melihat dia di sini sahabat ya, ialah tentang tajalli sifat Allah begitu sahabat ya. Makna dari tajalli sendiri di sini sahabat santri ialah penampakan begitu, atau penyerupaan begitu sahabat ya, penyerupaan daripada sifat Allah begitu sahabat santri. Dan jelas Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus sahabat ya mempunyai mukjizat yang tidak dipunyai oleh nabi sebelumnya sahabat, yaitu menghidupkan atau membuat burung sahabat ya, dari tanah liat, kemudian ditiuplah dia si burung itu dengan izin Allah sahabat ya, burung itu hidup begitu sahabat santri. Dan itulah sahabat santri ya, tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam sahabat, yaitu menciptakan begitu dan menghidupkan begitu sahabat santri. Sedangkan sifat tajalli Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Rahman Rahim pastinya selalu dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul sahabat ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kepada setiap makhluknya sahabat ya, untuk memperlihatkan kuasanya begitu sahabat santri, tidak terkecuali kepada siapapun. Hingga sekarang itu masih ada sahabat ya. Tapi tajalli itu bukan lagi yang diberikan oleh para nabi dan rasul sahabat ya, seperti menghidupkan begitu sahabat ya, atau membuat sesuatu yang benda mati kemudian hidup begitu sahabat, bukan itu lagi. Tetapi yang sekarang yang kita lihat selalu sahabat ya, kuasa Allah itu adalah sifatnya penyembuhan sahabat santri, mukjizat penyembuhan atau karomah dalam penyembuhan sahabat santri ya, yang mana mereka yang tidak bisa melihat sejak lahir atau buta sejak lahir begitu sahabat bisa melihat kembali, atau mereka tuli dari lahir bisa mendengar kembali. Itu
masih ada hingga sekarang sahabat santri. Dan untuk mukjizat atau karomah tersebut sahabat santri, sahabat bisa merefer ke dalam channel kami ya, yaitu di konten kami sudah banyak di situ sahabat kami publishkan ya. Baiklah sahabat santri, kita kembali lagi ke topik ya, yaitu di dalam ayat kamu telah melihat dia begitu sahabat ya. Jadi sahabat santri, jikalau kita sudah memahami arti daripada melihat dia, yaitu melihat daripada sifat-sifat Allah ya, yang dikaromahkan atau yang diilhamkan kepada para nabi oleh Allah begitu sahabat ya, kita sudah bisa melihat Allah dalam bentuk tajalli atau penampakan sifatnya sahabat santri ya. Dan sekali lagi sahabat santri, ini bukan melihat fisik Allah begitu atau zat Allah sendiri begitu sahabat ya. Karena apa? Karena Allah berbeda dengan seluruh makhluknya sahabat santri. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran sama-sama menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya begitu sahabat ya. Dan pertanyaan selanjutnya sahabat santri ya, apakah di dalam manusia biasa ya, di dalam manusia yang hina ini begitu sahabat, apakah ada tajalli dari Allah, dari sifat Allah begitu sahabat santri ya? Jawabannya ialah iya sahabat santri. Di dalam Asmaul Husna sahabat ya, 99 nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat ya, selain Allah Ta'ala Rahman Rahim atau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah juga Maha Memberi sahabat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penolong begitu sahabat ya. Dan ini bermakna sahabat santri bahwa bagian-bagian sifat Allah itu memang ada di dalam manusia sahabat santri ya. Jadi pada hakikatnya sahabat santri ya, pada saat kita melihat orang-orang membuat kebaikan, menolong seseorang, memberi begitu sahabat ya, kemudian berkasih sayang kepada orang lain begitu sahabat ya, tanpa memandang ras, suku, agama, dan juga sahabat ya, tanpa memandang dia makhluk hina atau tidak begitu sahabat ya, itu semua adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat santri. Dan bermakna kita sudah melihat Allah dalam tajalli tersebut sahabat santri ya. Jadi di ayat ke-7 ini sahabat ya, ini sangat jelas sekali. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat tajalli dia begitu di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus atau di dalam Nabi Isa alaihissalam sahabat santri. Dan bukan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia sahabat ya. Ini sangat bertentangan dengan ayat Alkitab sendiri begitu sahabat santri ya, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah manusia begitu sahabat santri. Dan itulah sahabat santri pemahaman ilmu tasawuf dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah sahabat santri ya, sesembahan seluruh para nabi dan rasul Allah sahabat santri, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam hingga Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat ya. Dan sesembahan atau Tuhan seluruh semesta alam sahabat santri. Nah sahabat santri, sudah sangat jelas kan bagaimana Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7 ini mempunyai makna begitu sahabat ya, yaitu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat ini jelas menerangkan tentang bagi sesiapa umatnya pada saat itu sahabat santri ya, yang mengikuti jalannya Yesus begitu sahabat, kebenaran dalam menyaksikan Yesus dan dalam kebenaran penyaksian hidupnya Yesus Kristus begitu sahabat santri. Kemudian melalui itulah sahabat santri ya, mereka akan datang kepada Bapa yang di sorga begitu. Dan maksud melalui aku itu adalah melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus begitu sahabat. Dan di ayat 7 menyatakan, sekiranya kamu mengenal hakikatnya penciptaan aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal hakikatnya dia dan kamu telah melihat tajalli dia. Dan di dalam ayat 7 ini sahabatnya sangat jelas diterangkan begitu sahabat ya, ini adalah mengenai tajalli daripada sifat Allah begitu sahabat santri. Dan bagi orang muslim yang bertauhid kepada Allah sahabat ya, dan bisa memahami arti daripada tasawuf begitu sahabat, ini akan mudah untuk dipahami sahabat santri. Dan ini subhanallah sahabat ya, ini adalah ilmu tasawuf tertinggi sahabat ya. Dan ini tidak bisa kita fahami sahabat kalau kita tidak mempunyai ilmu begitu sahabat santri. Dan saya sarankan sahabat santri ya, jikalau sahabat santri ingin mempelajari Alkitab sahabat ya, sahabat harus mempunyai dasar lebih dulu yang kuat ya, dasar tauhid yang kuat begitu sahabat. Jikalau tauhid sudah matang begitu sahabat, insya Allah ilmu tasawuf itu mudah untuk dicerna begitu sahabat santri ya.
Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu video reaksi kali ini sahabat ya. Semoga video reaksi ini sahabat santri ya bermanfaat bagi keimanan dan ketakwaan sahabat santri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu sahabat ya. Dan sahabat santri, selalu kami ingatkan sahabat ya untuk selalu mendukung channel dakwah seperti LQ dan Santri Menjawab ini sahabat, dengan cara men-share konten ini sahabat ke media sosial sahabat santri semuanya, agar supaya teman-teman kita jikalau ingin mencari kebenaran begitu sahabat ya, atau bimbang di dalam iman Islam begitu sahabat ya, bisa mendengarkan channel ini sahabat santri. Dan insya Allah dengan perantara tangan-tangan sahabat pada saat sudah men-share konten ini ke media sosial sahabat, insya Allah mereka akan terbantu sahabat ya dalam menjawab pertanyaan yang mengganjal di dalam hati mereka sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.